Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan array bagian 1 lah ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita sudah sampai. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, array itu kalau di JavaScript ini dia bagian dari tipe data gitu ya, atau struktur data yang non primitif ya teman-teman ya. Jadi dia non primitif dan dia masuk ke kategori objek ya. Kemarin kita kan sudah lihat kalau array itu ketika kita deteksi ya dia tipe datanya apa, ternyata memang kategorinya objek ya. Kemudian ini definisi array-nya gitu ya. Intinya itu dalam satu array teman-teman ya, itu dia satu variabel yang bisa berisi lebih dari satu nilai gitu ya. Sampai kalau nggak salah array itu kemarin ada ya, ada nggak jumlahnya sampai berapa? Oke, ini ya. Nah, jadi sampai ada 4 miliar sekian elemen ya. Jadi ini kalau kita lihat array itu seperti ini bentuknya ya. Nanti ada elemen keberapa itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Jadi array ke 0, 1, 2 dipakainya indeks ya. Indeksnya berupa angka ya, integer bilangan bulat dari 0 sampai sekian gitu ya. Cuma ya tergantung dari memori juga mungkin ya. Tapi kalau ini isinya banyak juga ya jarang lah orang sampai bikin array sebesar ini. Cuma di JavaScript itu bisa sampai sebanyak 4 miliar sekian. Nanti isinya itu biasanya sesuatu yang identik ya. Itu kalau dia objek ya objek yang identik. Ya, misalnya kalau ini dalam artian nama variabelnya kan skor ya. Jadi kita membuat variabel kan harus memiliki arti ya, harus memiliki semantik. Jadi nanti di dalam array kalau kita kasih nama skor ya isinya skor aja. Bisa aja skor pertandingan atau nilai ujian gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya isinya objek ya, berupa objek misalnya jenis kendaraan gitu ya. Ya isinya kan jenis kendaraan ya. Jangan tiba-tiba ketika kita membuat variabel array isinya apa jenis kendaraan, di dalamnya tiba-tiba ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya walaupun boleh, tetapi akan mengacaukan pengertiannya ya, penalarannya. Jadi kita bingung gitu ya. Nah, cara membuat array-nya gitu ya, teman-teman, ya itu macam-macam ya. Ada yang caranya seperti ini. Kemarin sudah kita praktekkan ya. Saya tunjukkan aja ya. Ya ada yang caranya seperti ini ya. Kita bikin istilahnya apa namanya tempatnya dulu gitu ya. Jadi kita bikin variabelnya dulu, tetapi array-nya masih kosong gitu ya, belum ada isinya. Terus baru kita isi satu-satu seperti ini ya. Ini nilainya. Jadi kalau kita mau mengakses ya harus caranya seperti ini gitu ya. Mengakses elemen skor yang kedua gitu ya. Berarti kan karena mulai dari 0 gitu ya. Yang kedua itu berarti yang ketiga ya. Jadi yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi mulainya bukan dari 1. Saya jalankan aja ininya ya. Biar nggak bingung. Ya. Ini masih pertemuan 9 kemarin ya. Saya masih bahas itu. Sebelahnya ini. Oke. Ya.
Jadi kalau kalian lihat ini di baris yang saya lebarin dikit deh. Yang pertama gitu ya. Ini baris pertama. Oh ini ya konsol log ya. Baris. Nah ini keempat ini kan masih kosong ya. Maka ketika kita lihat di 6 ini teman-teman ya. Bentar, ini udah ada isinya. Oke, I see. Jadi gini teman-teman ya, ini yang perlu kalian perhatikan. Ternyata skrip itu dia dijalankan semua ya teman-teman ya. Coba kalau saya refresh ya. Oh, tidak. Jadi seperti ini. Oke, oke. Oke, oke, oke. Ini ada istilah namanya hoisting teman-teman ya. Saya harus menjelaskan hoisting ya. Nanti ya ada. Ada istilah namanya hoisting teman-teman. Ya. Oke, gini. Nanti kapan-kapan saya jelaskan istilah hoisting ya. Ini ada anomali di dalam JavaScript namanya hoisting. Kalau mau nyari referensinya banyak sebenarnya ya di luar sana. Jadi ceritanya JavaScript itu dia itu sebenarnya menjalankan semuanya dulu ya. Walaupun ketika kita konsol di sini kan arraynya ya dibilang isinya nol ya, nggak ada isinya ya. Kan memang nggak ada isinya. Cuma begitu kita jembreng, ternyata ada isinya. Ini karena ini dia yang dari yang baris 8 sampai 12 ini dijalankan. Ini namanya hosting, tapi nggak terlalu, ya jangan terlalu dipikirkan lah ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini dulu ini ceritanya sebelum ada LED teman-teman ya. Sebelum ada LED itu ada var juga seperti ini. Cuma ini sekarang udah jarang dipakai ya. Dan malah udah nggak dipakai, udah nggak usah dibahas lah ya. Jadi udah sekedar tahu aja ini ada hosting ya. Makanya ketika penamaannya itu dia tidak ada isinya ya. Array seperti ini ya. Tapi ternyata ada isinya gitu. Membingungkan ya. Lain dengan yang di baris yang ke ini teman-teman ya. Baris yang ke-14 itu yang ini ya. Ini bener ini ya, ada isinya 5 gitu kan. Ada isinya 5 elemen gitu kan. Ini ada informasi apa nih? Oh enggak ada ya. Oke. Terus kalau kita ingin tahu kita ingin ambil nilainya ya teman-teman ya. Berarti yang baris ke-15 ini mengambil elemennya caranya seperti ini ya. Kita panggil variabelnya kemudian pakai tanda kurung kotak kemudian elemen keberapa. Nah, juga bisa dijumlahkan seperti ini. Nah, nanti teman-teman ya, yang namanya array itu sering banget dipakai. Sangat sering dipakai gitu ya di JavaScript. Bahkan nanti ketika kalian connect ke basis data, hasil dari query itu berbentuk objek dalam array ya gitu. Nanti ada saatnya lah kita sampai situ. Nah, ini cara membuat array yang secara pertama ya, itu seperti ini ya. Itu cara keduanya seperti ini. Jadi new array seperti ini ya, langsung diisi, gitu kan. Kemudian cara ketiga seperti ini. Jadi kalian fokus ke yang cara ketiga saja ya teman-teman ya. Itu. Jadi array-nya itu kalau langsung ada isinya ya udah langsung diisi aja, tidak perlu menyebutkan indeks elemennya. Yang ini ya. Ini nggak boleh disebutkan, maka dia akan urut, dia akan masuk ke elemen 0, elemen 1, 2, 3, 4. Jadi nanti jangan kalian misalnya ada soal ya. Saya soal misalnya seperti ini. Console log skor misalnya 4 gitu ya. Seperti ini. Kalian ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4 terus hasilnya 80 ya kayak gini. Ini salah ini. Ya, ini salah. Harusnya hasilnya yang benar ini 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Yang benar adalah 94. Nah, ini benar. Coba ya, kita save ya. Hasilnya kan 94 nih. Sekarang kalau misalnya saya ngakses array tetapi nilainya belum ada gitu loh, nggak ada isinya. Katakanlah tadi kan ini maksimal isinya 4 ya. Jadi kalau kita ingin tahu tahu panjang array-nya gitu, isi dari elemennya gitu kan, itu menggunakan skor 3 dot length
gitu ya. Length gitu ya. Ini kalau kita save akan muncul angka 5. Dia akan berisi 5 elemen, teman-teman ya. Nah, ya, akan berisi 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau kita ngakses misalnya skor, sorry kecil ya. Malah gede. Skor 3, kemudian 5 seperti ini. Kan nggak ada elemennya nih. Kita lihat ya hasilnya apa. Hasilnya adalah undefined. Seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau elemennya nggak ada itu undefined. Oke, terakhir kita sampai sini ya. Oke, untuk memudahkan pembelajaran ya, kita bikin lagi folder ya teman-teman ya. Di sini di pertemuan ke-10 ya. Ini pengenalan array lagi part 2 gitu lah ya, biar nggak bingung. Oke, seperti biasa kita bikin folder src ya. Kemudian di dalam folder src kita tambahkan file script. Nah, ini sebelum kalian nanti menggunakan Node.js ya. Nanti Node.js tekniknya berbeda lagi. Yang penting nanti kalian paham namanya struktur projectnya ya. Index.html. Seperti biasa kita pakai emmet abbreviation ya. Kemudian kita kasih tanda aja bahwa ini adalah pertemuan ke-10. Terus kita panggil scriptnya. Source-nya ada di source, gimana toh? Source script ya. Kita tes muncul apa tidak dengan menjalankan, ini saya tutup ya. Menjalankan indeksnya. Oke ya, sudah muncul pertemuan ke-10-nya. Ya, tinggal kita lihat ya scriptnya beneran ada apa tidak. Oke. Bentar ya. Kita inspeksi. Oke, ini di konsol. Kita kasih console log pertemuan 10. Salah. Oke, udah muncul ya, berarti sudah berhasil dipanggil. Oke, kita lanjutkan materinya. Oke, jadi ngaksesnya itu ya yang perlu kalian ketahui kalau array itu semua di bahasa pemrograman, array itu mulai dari 0 ya, bukan angka 1. Ini yang sering terkecoh dan membuat hasilnya berantakan ya. Kemudian posisi indeks dinyatakan menggunakan tanda kurung kotak ya, bukan ini, bukan ini. Oke, setiap elemen pada array harus memiliki tipe data yang sama ya, walaupun JS membolehkan tipe data yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan kecuali punya tujuan tertentu ya. Misalnya kalian membuat array ya, misalnya let array kita kasih nama sembarang ya. Ternyata isinya ada angka ya, ada pisang di sini ya. Ada tiba-tiba ada nol gitu ya. Ada boolean misalnya seperti ini ya. Kemudian ada alamat misalnya Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya. Nah, ini sebaiknya jangan dilakukan walaupun JavaScript membolehkan gitu ya. Jadi yang kayak gini itu ya itu jangan dilakukan. Misalnya sembarang ya. Oh, tadi mana? Oh, saya belum attach ya, biar attach. Ya, walaupun setelah kita lihat nih, itu bisa ya, isinya bisa macam-macam seperti ini. Ada 1 pisang, 0 true, ya, ya. Itu jangan dilakukan. Nah, nanti kalau kita sudah belajar objek, ada teknik lagi ya. Ini sebaiknya
sebaiknya jangan dilakukan. Walaupun CS tidak protes, ya. Ini kerennya CS ya, tapi kalau kalian buat di C++ atau di Java, dia protes gitu ya. Satu array itu isinya harus sama. Kalau isinya integer ya integer semua. Kalau isinya string ya string semua. Gitu ya. Cuma ini JavaScript biasalah untuk memudahkan seperti itu. Kalau nggak salah Python juga membolehkan seperti ini, gitu ya. Walaupun CS-nya tidak protes. Itu untuk memudahkan maintain aja gitu ya. Ini udah tadi ya. Lah yang hati-hati itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin menggunakan sintak yang jenis kedua ya, yang menggunakan new, misalnya let score sama dengan new array gitu kan. Harusnya kan langsung isinya kan, misalnya skornya 90, 99. Nah, ternyata kalian menyangka isinya cuma satu nih, satu elemen, tapi menggunakan teknik ini jangan dilakukan. Karena yang terjadi di sini itu adalah, kita lihat ya, kita membuat array kosong yang isinya 90, array yang isinya 90 elemen tapi kosong semua. Ya kan? Empty. Empty kali 90 ya. Padahal mungkin maksud kita itu membuat skornya seperti ini. Mau ada isinya gitu ya. Array misalnya kayak gini ya. Sorry. New score eh maksudnya mau seperti ini. Kalian membuat array tapi isinya baru satu gitu kan. Jadi jangan nah, nah kalau ini benar ya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dengan sintak ini. Ya, mungkin maksudnya kalian ingin membuat seperti yang ini ya. Seperti yang dua. Mungkin mana sih? Kalian ingin membuat yang seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi ini array isinya 90 elemen tapi kosong semua gitu ya. Itu empty. Jadi kalau misalnya kita console log yang ini ya. Skor kok jadi kayak gini. Skor 0 seperti ini ya, sorry. Makanya ini ya. Maka isinya undefined ya. Karena kosong isinya. Beda dengan yang di bawah ini. Kalau ini ada isinya adalah 90. Gitu ya. Silakan nanti kalian coba-coba sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana mendeteksi array ya menggunakan tab off. Nah, makanya tadi ketika dilihat di chartnya itu ternyata array itu adalah objek. Ya, misalnya kita console.log tab off skor 1 misalnya ya. Dia adalah objek ya, nggak disebut array ya. Padahal di sini kalau kita jembreng ya array sih. Prototype gitu. Makanya dia sebenarnya masuk ke kategori non primitif. Karena dia dianggap sebagai objek. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu bahwa objek tersebut adalah array, ya, itu menggunakan perintah ini. Misalnya kita ingin tahu ya, bahwa si skor ini itu apakah benar-benar array apa bukan, gitu ya. Itu jangan menggunakan tab of score, karena nanti tulisannya jadi objek. Tapi menggunakan array, jadi fungsi array ya, untuk mendeteksi apakah dia sebuah array. Nah, gini. Maka dia hasilnya akan true. Jadi kalau ini sama dengan ini true, berarti dia adalah array, gitu ya. Itu. Atau ada perintah lain seperti ini. Console log score ya. Itu adalah instance of ya, merupakan perwujudan dari array. Jawabannya akan true juga.
Nah, jadi kalau ini akan mengalihkan objek, kalau ini akan mengembalikan array, ini juga akan mengembalikan array. Ya, misalnya kalian bikin program ya untuk memastikan bahwa variabel skor ini dia adalah sebuah array ya, bukan objek. Itu caranya menggunakan ini. Oke, ada lagi menyimpan dan mengakses. Kita dapat menyimpan nilai pada array di posisi indeks manapun ya. Seperti variabel, jika elemen array sudah ada nilainya, maka akan diganti dengan nilai yang baru ya. Misalnya nih, ini kan skor udah ada ya. Jadi kalau kita lihat skor 0 ini isinya 90. Kalau kita ganti isinya dengan mengakses seperti ini, skor 1 ya, 0 sama dengan 10 misalnya gini. Nanti isi dari skor 1 akan diganti menjadi 10. Gitu ya. Coba di sini console log. Bentar, saya takutnya ada hoisting nih. Skor 1 0 ya. Coba ya. Ya, tadinya isinya 90 nih, yang di atas nih. Ya, ini jadi isinya 10. Jadi kalau mau mengganti isinya ya tinggal elemen nomor berapa itu diganti isinya. Itu seperti itu aja. Kemudian bisa juga ya menggunakan ekspresi aritmatik seperti ini ya. Persis kayak variabel lah, cuma dia disebutkan elemennya seperti apa. Gitu ya. Menggunakan array dalam sebuah ekspresi pada fungsi ya, itu bisa juga seperti ini. Oke. Kemudian ada, nah ini teman-teman ya, ada namanya ternary operator. Ini masukkan ya teman-teman ya. Ini sering banget dipakai nanti ya, sering banget dipakai. Jadi ternary operator ini untuk meringkas penulisan seandainya pilihannya cuma ada dua, antara ya dan tidak. Jadi sintak yang seperti ini itu akan disingkat menjadi ini. Gitu ya. Jadi ini skor 1 nggak perlu pakai if ya, langsung aja apakah, ini tanda tanya ya, maka akan dijalankan yang ini kalau ya, akan jalankan ini kalau tidak. Kita ketik aja ya mungkin ya, skor 01. Kita bikin lagi aja deh. Ya, let skor, misalnya ya, skor itu isinya, jangan skor deh, nilai aja ya. Nilai ujian boleh lah, biar nggak bingung. Mungkin ada yang dapat 90, ada yang dapat 65, ada yang dapat 55, ada yang dapat 71, ada yang dapat berapa 81, ada yang dapat 69 gitu ya. Nah, kita kan. Oke, nanti kita cek misalnya if ya nilai ujian pada elemen ketiga misalnya 012 ya, kedua itu kurang dari sama dengan 60 gitu ya. Maka dia, atau enggak perlu ya karena satu baris ya. Maka dia akan lulus ya misalnya ya. Terus kalau tidak console log tidak lulus. Nah, untuk mendeteksi ya, misalnya kalian dapat data, untuk mendeteksi orang itu lulus apa tidak, nah, itu seperti ini. Oh, 0, 1, 2 kurang sama dengan 60. Oh, sorry, ini harusnya tidak lulus. Kebalik. Jadi kalau kurang dari A atau dibalik lah ya. Jadi yang lulus itu nilainya kalau di atas sama dengan 60. So jadi bingung. Ya, oh, ternyata yang ini tidak lulus ya. Nanti ini lulus, ini lulus, ini lulus. Oke, gitu. Atau kalau misalnya kalian mau mengupdate nilainya, pengen tahu ya nilai ujiannya itu hasilnya apa ya, misalnya ya, kita bikin let hasil ujian gitu kan.
bukan hasil ujian ya, apa ya, iya hasil ujian lulus apa tidak gitu ya. Itu boleh kalian bikin array lagi misalnya seperti ini ya. Nanti ya kita isi teman-teman ya, for misalnya ya, let ini indeksnya ya, kita pakai indeksnya, mulai dari 0 kan, terus indeksnya kurang dari apa, nilai ujian dot up, tadi length ya, length, jadi indeksnya itu akan berjalan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, karena nilai ujian length kan 5 ya, maka ya kurang dari 6 ya, ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian I sama dengan I plus 1, kita akan isikan nih ya, isikan jika nilai ujian. Nah, jika nilai ujian I kurang dari 60 atau lebih besar dari 60, maka kita update hasil ujiannya gitu ya. Ini hasil ujiannya kita update ya. Indeksnya di sini itu sama dengan lulus gitu ya. Kemudian else hasil ujiannya tidak lulus. Ini aja. Nah, nanti kita lihat ya, console.log nilai ujian, kemudian console.log hasil ujian. Nah, kita lihat ya. Nah, maka kan terjadi ada 2 array ya, yang isinya adalah hasil ujiannya. Oh, yang nilainya 90 dia akan lulus, yang nilainya 65 dia akan lulus, yang 2 tidak lulus, yang ini lulus. Nah, ini datanya itu bisa ditampilkan ke websitenya, tapi nanti ya, nanti ada namanya DOM, istilahnya dokumen objek, DOM itu dokumen objek model gitu ya. Mau dibikin seperti ini juga bisa ya. Jadi kita akses, nah enaknya array itu ya, kita akses array menggunakan nomor indeks namanya ya. Bisa menggunakan nomor indeks ya, dengan sintaks perulangan ya, perulangan menggunakan for. Nah, pemakaiannya bisa seperti ini. Itu teman-teman ya. Nanti silakan dipraktekkan ya. Terus apa lagi? Nah, ini ya, ternary operator. Nah, ini saya tunjukkan ternary operator. Yang ini teman-teman ya. Nah, ini itu bisa diganti menjadi ini. Eh, nilai ujian I ya. Apakah lebih besar sama dengan 60? Kayak gini nih. Kalau iya, maka hasil ujian I itu akan sama dengan lulus. Kalau tidak, hasil ujian I-nya akan tidak lulus. Nah, bisa seperti ini ya. Coba ya kita jalankan. Yang ini kita komen dulu. Nah, ya. Kita jalankan, hasilnya akan sama. Nah, persis. Jadi yang kayak gini itu, ya nanti kalau kalian praktek, itu sering menemukan disingkat menjadi seperti ini. Jadi jangan kaget ya. Ini luar biasa nih. Sering banget nanti dipakai yang seperti ini. Jadi ceritanya kalau pilihannya cuma ada 2, ya kita ganti menggunakan ternary alternatif ya, alternatif sintak. Menggunakan ternary operator. Ini saya tunjukin karena pengalaman saya. Dulu saya, ini apa nih maksudnya? Gitu kan. Oh, ternyata untuk menggantikan seperti ini. Pakai tanya ya, tanda tanya kan. Jika, apakah benar nilai ujian sama dengan 60? Kalau iya,
berarti lulus. Kalau tidak, ya tidak lulus. Paham ya? Oke, ini ternary operator sudah. Ini sudah. Menambah elemen baru pada array ya. Untuk menambah elemen baru pada array bisa langsung merujuk pada nomor indeks. Ya, langsung ditulis skor 177 gitu ya. Gitu. Solusinya menggunakan array post. Ada juga ya. Jadi gini ceritanya. Ceritanya. Misalnya nih ya, skor ini kan isi 6 elemen ya, teman-teman ya. Tiba-tiba kita mau masukkan nilai ujian langsung di 100 kayak gini. Misalnya nilainya 100 gini ya. Ini boleh nih dilakukan ya, tetapi ketika kita console log nanti yang elemen ke-7 sampai ke-99 itu isinya undefined semua. Console log nilai ujian ya. Tapi jangan 100 lah ya, kayaknya kebanyakan deh. Misalnya ini ada 6 ya, kita 20 aja. Nanti di sininya jadi kalau nggak salah panjang. Kita save ya. Tuh. Oh, modelnya begini ya. Ada empty 14 ya. Jadi ini isi yang lama ya. Yang ini. Kemudian isi 20-nya 100 seperti ini. Nah, jadi yang 6 sampai 19 isinya undefined. Ya, misalnya kita konsolog di sini nih. Sorry. Nilai ujian ke-10 misalnya ya. Hasilnya akan undefined. Ya, ini enggak ada isinya. Oke, dipahami ya. Lah, karena kita harus tahu bahwa ini isinya 6 segala macam gitu ya. Kan sebenarnya inginnya kita itu menambahkan di elemen yang ke-6, bukan yang ke-20. Itu ada fungsi. Nah, namanya array push. Fungsi array push. Array push ya. Nah, jadi kita tambahkan misalnya nilai ujian gini ya. Push seperti ini ya. Misalnya nilainya 100 gitu. Sorry, ini berarti kalau ini berarti ditambahkannya di 21 nih teman-teman ya. Ini kita itu dulu deh. Yang ini kita komen ya. Kita komen. Kita ingin menambahkan menggunakan rebus. Tadinya kan kalau ini apa sih namanya? Nilai 100 akan ditambahkan pada elemen ke-20 ya. Nah, kalau ini ya nilai 100 akan ditambahkan setelah elemen terakhir. Nah, lihat ya, kita kan ada 6 ya, 6 elemen, tapi dari indeks 0 sampai 5. Begitu kita push, itu di sini, sorry. Loh. Oh, harus dikonsolok dulu ya. Lupa. Saya lupa. Misalnya gini. Nah, maka akan ditambahkan di elemen ke-6-nya ya. Bukan di elemen ke-20 kayak gini. Nah, dalam hal ini elemen ke-7 ya. Tapi nomor indeks 6 ya, jangan lupa ya. Oke. Jadi kalau pengen menambahkan di terakhir mending menggunakan fungsi ini ya. Nah, ini enaknya di JavaScript seperti itu ya. Sebenarnya push sama pop nanti itu ya. Itu ada istilah untuk tipe data jenis queue sama stack ya. Tapi itu nantilah ya. Mudah-mudahan kita nyampe ya. Ya cuma untuk pengetahuan saja. Praktek di codingan jarang sih. Kecuali ya kalau kita ingin menggunakan studi kasus pada kecerdasan buatan ya. Ketika kita ingin apa sih melakukan pencarian gitu ya, algoritma pencarian dengan menggunakan depth first search sama breadth first search. Tapi itu nantilah ya, nggak usah terlalu dipikirkan.
Oke, intinya begitu ya. Kalian bisa menambahkan di elemen setelah elemen terakhir menggunakan push. Oke, kemudian memproses array dengan for loop. Lah, ini tadi saya sudah ya, sudah mencontohkan ya. Katakanlah kita ingin tahu apa namanya? Rata-ratanya ya. Jadi rata-rata itu kan ceritanya semua dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah elemennya ya, teman-teman ya. Misalnya kita ingin tahu nih rata-rata nilai ujian ini gitu ya itu berapa? Itu caranya menggunakan for seperti ini juga bisa ya. Itu. Kita bikin ya. Uh, for let i sama dengan 0. I ya kurang dari nilai ujian dot length ya. Jadi kita nggak perlu ngitung panjang dari array-nya berapa. Gitu ya. Lah I sama dengan I plus 1 teman-teman ya. Ini bisa kita singkat menjadi I plus plus ya. Jadi jangan bingung ya. I plus plus. Nah ini identik dengan ini. Gitu ya. Saya tunjukin versi-versi. Nanti kalau kalian lihat coding ya. Versi coding ya. Itu senengannya menggunakan yang versi-versi paling sederhananya. Gitu ya. Terus kita lihat total skornya berapa. Gitu ya. Itu dijumlahkan aja. Jadi total skor benar, kita bikin dulu di sini ya. Kita bikin variabel total skor isinya angka 0 dulu ya. Nah, ini total skornya itu kita jumlahkan masing-masing nilai ujian dari indeks 0 sampai indeks. Tapi jangan lupa total skornya ditambahkan lagi ya. Nah, jadi nilai yang sebelumnya ditambahkan sampai selesai. Kemudian nanti di sini kita lihat ya. Console.log pakai backtick gitu ya. Jumlah seluruh skor itu berapa. Ini juga jangan bingung ya, ini sudah saya ajarkan menggunakan namanya template literal ya. Jadi kalau menggunakan backtick itu namanya template literal. Ini saya ketik sini ya. Template literal jangan lupa. Jangan lupa istilah template literal ya. Kemudian console log rata-ratanya ya, itu kan rata pakai ini ya. Rata-rata, nilai rata-rata aja ya. Nilai rata-rata. Itu adalah total skor ya. Dibagi panjang dari array-nya atau jumlah skornya. Menggunakan length. Tapi pastikan semua ada isinya ya. Kalau enggak nanti hasilnya tidak sesuai. Oke, kita lihat ya. Nah, jumlah seluruh skor segini, rata-rata segini. Gitu. Oke. Ini misalnya menghitung total nilai ujian dan rata-ratanya. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa tekniknya begitu. Oke, Pak, saya ingin biar menghitung skor total skor ini menggunakan fungsi. Ya, coba ya. Kita buat fungsi kan. Fungsi menghitung eh apa misalnya total skor ya. Total nilai ujian lah ya. Total nilai ujian. Kita gunakan itu ya, apa namanya? eh apa namanya? Arrow function ya. Nama fungsinya ya. Misalnya apa ya? Total total nilai itu sama dengan isinya adalah
total nilai adalah misalnya nilai ya, nilai ujian, kalau nggak salah ya, saya lupa. Oke, terus ini dipakai. Oke. Nanti di sini ada written total score. Sorry. Di sini tetap harus ada let total score sama dengan 0. Ya, dibikin fungsi. Jadi ketika kita di sini ya, jumlah seluruh skor ini menggunakan fungsi ya. Saya ini menggunakan fungsi fungsi ya. Maka di sini kita panggil aja fungsinya total nilai. Terus kita masukkan array-nya ya. Array-nya itu nilai ujian. Coba ya. Hasilnya sama ya. Kalau ini tanpa fungsi, ini menggunakan fungsi. Nah, jadi enak nih, nanti bisa dipakai lagi dengan nilai ujian yang berbeda ya. Gitu. Kalau mau rata-rata ya tetap dibagi seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau mau rata-ratanya menggunakan fungsi ya. Nanti tolong dicoba-coba ya teman ya, jangan bengong aja gitu ya. Maka yang ini, yang total nilai kemudian dimasukkan array-nya dibagi sama skor dan dipahami. Ya selain cuma ya intinya kan kalian ketik dulu dipahami fungsinya apa namanya cara bikinnya ya. Oke. Nanti teman-teman ya ada lagi fungsi namanya for each seperti ini. Ini lebih enak lagi, tapi nanti ya kita telah nyampe saja. Oke, bisa seperti itu ya teman. Enak ya menggunakan array seperti itu. Tinggal diiterasi saja, tinggal perulangan sampai semua elemennya diproses ya, atau elemen tertentu yang diproses. Apalagi ini, oh teknik lain ya. Teknik lain menggunakan off ya, menggunakan off seperti ini nih. Oke, kita bikin fungsi lain ya. Jadi total, jadi fungsi ini teman-teman ya. Oke, atau ini, yang ini ya. Ini bisa kita ganti seperti ini. For misalnya nilai ya. Kalau ini kan of nilai ujian kan isinya semua nilai ujian ya. Tapi kita panggil satu aja, gitu ya. Nanti di sini pakai const nilai of ujian ya. Maka yang ini tetap sama ya. Kalau sebaris tanpa ada tanda petik seperti ini sebenarnya nggak tanda petik lagi. Kurung-kurang seperti ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Total sama total score ditambah ininya bukan nilai ujian I kayak gini ya, tetapi menggunakan nilai saja. Nah, jadi ini versi keduanya. Nah, hasilnya akan sama ya, akan sama di sini. Ya, ini versi 1. Nanti kalau mau pakai ya ini harus di non komen ya, yang ini di komen ya. Nanti kalau dijalanin dua-duanya ntar hasilnya ditambahkan lagi. Oke ya, nggak bisa. Ya harus salah satu versi ya. Versi 1, ini versi 2. Ini yang saya aktifkan yang bawah aja ya. Yang atas ini tidak saya aktifkan. Oke, gambarnya seperti itu ya. Jadi ada dua cara. Ini cara pertama, cara kedua. Saya tambahkan cara ya di sini ya. Discard. Pokoknya array itu
banyak teman-teman ya. Nanti yang saya ajarkan di sini juga kayaknya belum keseluruhan ya. Makanya masih disebut pengenalan array. Ini versi 1 ya, versi 2. Nah, atau gini aja deh, versi. Saya ngapain? Hmm, oh, cuma pindah aja ya. Ini yang 2, ini yang 1. Terus apalagi yang sering dipakai nanti di codingan? Pokoknya saya tunjukin yang sering dipakai ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti kalau misalnya ada cara lain yang saya belum nemu, antara saya nggak pernah pakai gitu ya, atau sintak baru gitu ya. Berikutnya array destructuring. Ini sering banget dipakai juga ya. Ini adalah teknik untuk mengakses nilai pada array tanpa menggunakan angka indeks. Ya, misalnya kita punya array perkenalan seperti ini. Ini contoh saja sih ya. Oke, perkenalan. Ada array isinya Assalamualaikum, nama saya Yusuf gitu ya. Lah kalau tanpa array destructuring kan kalau misalnya kita panggil satu itu kan kayak gini kan. Salam sama dengan perkenalan 0. Ini kan 0, 1, 2, 3 kan. Nama itu perkenalan 3. Nah, kalau menggunakan array destructuring itu bisa seperti ini. Ya, salam sama nama. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita ingin mengambil elemen ke 0 sama elemen 3 aja. Itu menggunakan array restructuring caranya seperti ini. Gitu. Nah, ini juga sering dipakai teman-teman ya, makanya saya perkenalkan di sini. Kita bikin ya. Coba biar tidak bingung. Kita bikin namanya array destructuring. Jadi destructuring itu apa ya? Bukan merombak ya, memecah array namanya. Array destructuring ya, misalnya nih, perkenalan sama dengan Assalamualaikum, nama saya misalnya gitu ya, hmm, Yusuf misalnya. Itu ya, kalau menggunakan array destructuring itu tinggal gini aja, kemudian variabelnya apa yang mau kita ambil elemen pertama, ini elemen kedua, ya ini elemen ketiga, elemen keempat ya, nama. Ini sering banget nanti dipakai ya. Kalau kita console log, salamnya saja ya, sama console log namanya saja, itu bisa seperti ini. Ya, kita ambil ya yang Assalamualaikum sama Yusuf. Jadi kita tidak menggunakan nomor indeksnya ya, bukan nomor indeks elemen. Itu bisa seperti inilah. Ini sering banget juga dipakai. Gitu ya, jangan kaget ya. Nah, ini sering banget misalnya ada array isinya cuma 2 atau 3, ngambil ngambil apa namanya isinya dari value-nya ya dari array tersebut itu menggunakan destructuring. Ini sering banget dipakai ya. Jadi jangan kaget kalau menemukan sintak-sintak seperti ini. Kemudian apalagi ya, ini digabung jadi satu juga nggak apa-apa sih. Bisa. Oke. Menggunakan spread operator ya teman-teman ya. Oke. Jadi menambahkan elemen array menggunakan spread operator seperti ini juga bisa ya. Jadi yang pertamanya itu apa namanya, dijembreng istilahnya. Namanya seperti itu artinya dijembreng ya. Jembreng gitu ya.
baru ditambahkan framework yang baru. Ini sama ini misalnya ya, itu bisa. Menggabung dua array menggunakan array spread, caranya seperti ini. Itu. Kita coba ya. Misalnya kita memiliki beberapa framework, kita taruh ke atas ya. Tadi namanya tadi destructuring ya, ini spread operator. Misalnya kita punya array namanya frameworks pemrograman ya, itu ada React, JS, ada misalnya Next.js, ada Y2 gitu ya. Kemudian ada framework kedua ya, atau new framework lah. Kita punya mau ditambahkan gitu ya. Itu bisa kita menggunakan spread itu titiknya 3 ya teman-teman kayak gini ya. Tik 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 gitu ya, framework. Kita tambahkan apa? Laravel misalnya sama misalnya Ruby on Rails. Oke, bentar. Ini sebenarnya sama aja ya, nggak apa-apa lah. Biar nggak bingung pakai petiknya dua aja. Kita lihat ya, eh, console log framework itu isinya apa? Ya, sedangkan kalau yang bawah new frameworks. New frameworks. Nah, new F-nya pakai F besar. Nah, jadi ini ya isinya cuma 3. Lah yang new framework-nya itu isinya framework yang lama ya, ditambahkan framework yang baru. Itu sebenarnya juga bisa ya. Jadi nggak di-push satu-satu gitu ya. Langsung aja menggunakan spread operator. Jadi tidak dijalankan kayak gini misalnya framework. Dia bikin framework baru lah ya. Jadi nggak bisa sih harus menggunakan spread operator. Atau ya misalnya kita punya kumpulan mobil, merek-merek mobil ya. Yang ini isinya Toyota misalnya. Mobil Jepang lah ya. Honda sama Nissan misalnya. Sedangkan yang ini mobil-mobil Eropa ya. Korea aja lah. Daripada mikir. Oke. Ya kalau mau digabungkan misalnya ya. All car kita bikin variabel baru all car ya. Itu gabungan dari spread operator ya. Ini tinggal ini ya car 1, titik 3, car 2. Nanti konsol log all car seginilah ya. Kurang S. Isinya adalah gabungan dari ini dan ini. Jadi menggabungannya dengan spread operator. Ini juga sering banget dipakai ya. Spread operator sering dipakai, array structuring juga sering dipakai. Makanya saya jelaskan di awal. Kemudian ada array metode teman-teman ya. Ini ada banyak nih. Silakan dicoba-coba ya teman-teman ya. Pop, push, shift, unshift, flat, concat, join, slice, splice gitu ya. ToString gitu ya. Gitu. Itu buat apa silakan dicoba satu-satu ya. Bisa juga ke sini, bisa ya nanti dicek. Oke, ini tugas kalian ya, tugas mandiri saya tidak akan jelaskan. Tapi nanti siapa tahu keluar di ujian ya. Oke. Kayak join ini sering dipakai nih teman-teman ya. Join ini sering dipakai nih. Jadi yang ya semuanya sering dipakai ya. Jadi itu rem method ada banyak teman-teman ya. Silakan datengin ke sini aja. Yang saya sebutkan di sini ini yang sering banget muncul
di codingan-codingan. Gitu. Lanjut, ada dua teknik menghapus elemen nilai pada array ya, misalnya delete. Jadi keyword delete hanya akan menghapus nilai elemen. Indeks elemen akan tetap ada dengan nilai empty, gitu ya. Gitu, menggunakan splash. Hanya menghapus nilai elemen ya. Kalau splash ini, oh, ini bawahnya kok sama sih. Mulai elemen satu dihapus satu elemen. Nah, ini saya bingung nih. Kita coba aja dulu ya. Saya kayaknya bikin slide-nya agak salah. Kita cari misalnya karya yang satu ini ya teman ya. Karya yang satu ini coba kita hapus ya. Delete kar satu elemen ke misalnya ke satunya ya. Jadi Hondanya ini kita hapus ya teman-teman ya. Kita lihat konsol log kar satu isinya apa? Bisa error begitu ya. Ya, isinya akan kayak gini. Toyota, satunya empty gitu ya. Terus ketiganya Nissan. Gitu. Itu kalau pakai delete ya. Tetapi kalau pakai splash ya, splashnya yang kita splash kar 2 ya. Kar 2 dot splash 1 seperti ini. Kita lihat konsol log kar 2. Oke, kalau ini benar-benar dihilangkan elemennya juga ya. Jadi tinggal 2. Panjangnya apa panjang arraynya tinggal 2. Berarti ini saya salah nih belum saya hapus. Main copy aja. Main copy saja. Keyword splash ya. Ini keyword delete ini keyword apa fungsi sih? Coba kalau kayak gini bisa nggak? Sama aja ya. Oh. Hmm, 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 hmm. Ya pakai ini deh. Sebenarnya dia fungsi dia berarti. Aduh, JavaScript gini nih, karena nggak konsisten ya. Fungsi splash ini saya lihat akan menghapus elemen dan nilainya ya, akan menghapus elemen dan nilainya. Sehingga ya ini berarti yang ini dihilangkan. Jadi nanti hasilnya ini. Jadi splash itu ceritanya ya. Mulai elemen ke satu dihapus satu elemen. Misalnya kayak gini ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita gini. Kar splash 1, 2 ya. Berarti kan mulai elemen pertama dihapus 2 elemen. Berarti nanti tinggal satu aja nih. Gitu. Tinggal Hyundai aja ya. Gitu. Ini namanya splash. Tapi seringnya dipakai untuk menghapus yang di tengah-tengah sih kalau splash mah ya. Nah, ini sering dipakai juga yang ini. Makanya saya ajarkan di sini. Oke, akan seperti ini ya jadinya ya. Mulai elemen ke satu dihapus satu elemen. Jadi kalau ini 1, 2, mulai elemen ke satu dihapus 2 elemen. Nah, oke. Ada revisi di slide-nya ya. Terus array multidimensi teman-teman ya. Nah, ini adalah array yang sudah kita pelajari ya. Itu berisi satu nilai ya dalam setiap elemen array. Array jenis ini disebut sebagai array satu dimensi. Namun, sebuah array dapat berisi array lagi. Array jenis ini disebut array dari array alias array dua dimensi.
Jika array 2 dimensi berisi array lagi gitu ya, nanti disebut sebagai array multidimensi, sehingga array-nya itu bisa berdimensi-dimensi ya, dan dipakai buat struktur data gitu ya, pada data topologi, pada data cuaca, pada lintasan penerbangan, model-model matematika, lingkungan pada game, misalnya seperti itu ya. Oke, misalnya ini nih, ya. Kita punya nih data seperti ini ya, nama, umur, kota gitu kan. Nah, ya cara mengaksesnya itu menggunakan, karena dia dua dimensi ya, menggunakan 2 nomor elemen. Kita bikin ya. Misal kita punya data ya, isinya itu, ini data tabel lah ya. Data tabel isinya array multidimensi ya. Nanti kita contohkan ya, kita gunakan untuk apa. Jadi array-nya ya, itu berisi array lagi. Jadi kita bikin array gitu ya, kayak gini ya. Biar enak, dibikin array lagi di sini. Misalnya isinya datanya ada 5 ya. Misalnya datanya ada 5. Masing-masing array itu memiliki, lah ini boleh nih mencampur eh, lebih dari satu tipe data ke dalam satu array, karena kita punya tujuan. Karena di dalam array ini kita ingin memiliki data berupa nama gitu ya. Jadi nama, umur, misalnya seperti ini ya. Sama kota. Kota lahirnya lah ya, atau kota dia tinggal gitu ya. Nanti namanya misalnya Yuli gitu ya. Umur 19. Alamat Jakarta misalnya. Nanti yang kedua Alfa misalnya ya. Umur 20. Alamat Bandung misalnya. Kemudian Selfie umur 19. Alamat Surabaya misalnya. Ya, kemudian Sulhan misalnya. Ini kakak-kakak kelas kalian buat contoh. Alamatnya Yogyakarta. Satu lagi deh. Ya, David. Umur 22, alamatnya Semarang. Oke. Ya, kalau kita ingin tahu isinya kayak apa sih, tinggal pakai koncolok saja seperti ini ya. Nah, itu. Jadi array-nya, ini kan array ini. Array isinya 5 array, yang masing-masing array isinya 3 array ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan buat header, ini buat isinya, gitu ya. Oke, ya cara mengaksesnya ya, misalnya kita mau konsol log ya, kita konsol log misalnya data elemen pertama, kayak gini ya. Maka akan muncul yang ini. Ini kan 0, ini 1 ya. Oke, akan muncul seperti ini. Oke ya, Yuli 19. Kalau kita ingin tahu alamat dari si misalnya ya, data pertama namanya siapa gitu ya. Ini ya, data pertama ya, namanya siapa sih gitu ya. Berarti dia kayak gini. Ya, nanti akan menghasilkan Yuli di sini. Oh, ingin tahu kotaknya. Ya udah, ininya 2 gitu ya. Nanti akan menampilkan kotaknya. Itu, ini contoh array dimensi ya. Array 2 dimensi atau multidimensi. Ini contoh ya, gambar yang kalian lihat di layar monitor teman-teman ya. Bitmap itu gambar bitmap. Itu sebenarnya eh, berupa array ya. Berupa array multidimensi gitu ya. Dalam hal ini 3 dimensi. Yang pertama itu kita sebut, yang pertama ini ya, ini red gitu ya. Red plane namanya ya. Kemudian ini green plane,
Jadi RGB ini ya. Ini mensimulasikan layar monitor kalian. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu loh warnanya berapa sih gitu. Oke ya. Nah, perkenalan array cukup sampai di sini. Tapi karena kita masih panjang ya, masih ada 1 jam, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, array teman-teman ya, ini sering banget dipakai. Silakan dipelajari ya. Hmm, pokoknya array itu sering banget. Ya, nanti kalau kita ke array lanjut gitu ya, atau ke objek ya, kita akan bermain objek. Itu nanti bisa array of object gitu ya. Nanti dalam objek juga bisa isinya array juga. Ya, enaknya di JavaScript nanti seperti itu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Langsung aja nanti pertanyaannya di WA aja ya. Kita langsung ke pengenalan objek teman-teman ya. Gitu. Fungsi sudah, array sudah, sekarang objek. Ini kenapa saya sebut pengenalan-pengenalan. Nanti ada yang advance-nya ya. Ada lanjutan ya. Array lanjutan, fungsi lanjutan, objek lanjutan gitu ya. Karena nanti kita akan mix semuanya. Jadi saya perkenalan kalian array itu apa, objek itu apa, fungsi itu apa. Sehingga nanti ketika kita masuk ke yang lanjut, kalian udah tahu basicnya ya. Sehingga tidak bingung lagi. Pengenalan kok nggak mau berubah ya? Ladalah. Oke ya. Tujuan perkuliahan ini adalah kita dapat menjelaskan karakteristik dari objek, fungsi objek ya pada JavaScript, kemudian memahami penggunaan objek ya pada algoritma, memahami objek destructuring. Ya, tadi ada array destructuring ya menggunakan spread operator. Kalau sekarang objek destructuring menggunakan rest operator ya. Bedanya spread sama rest gitu ya. Memahami penggandaan dan penggabungan menggunakan spread operator. Jadi ada rest operator, ada spread operator. Oke, struktur data objek maksudnya di sini itu objek yang tidak didefinisikan oleh JavaScript ya, alias kita membuat objek custom ya, mengkustomisasi objek atau disebut sebagai user defined object ya, atau bahasa Inggrisnya objek yang dibuat sendiri gitu ya, oleh kita sendiri. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Definisi objek. Objek merupakan tipe data non-primitif yang menggabungkan beberapa data. Atau istilah kerennya itu compound data type ya. Tipe data compound itu campuran ya. Campuran. Jadi tadi saya sudah pernah bilang ya, kalau dalam satu istilahnya apa ya? Kalau array itu kan ya, itu hmm, penggunaannya itu harus satu satu jenis gitu ya. Tapi kalau objek dia bisa memodel. Jadi intinya gini, dia memodelkan objek kompleks gitu ya. Objek yang kompleks. Jadi semua bisa dicampur adukan. Yang penting nanti dia memiliki arti gitu ya. Gitu. Mirip dengan array ya. Namun objek menggunakan string yang disebut sebagai key ya untuk mengakses nilainya. Ya, setiap kunci berasosiasi dengan satu nilai membentuk pasangan kunci nilai atau key value pair ya bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya ya.
Kemudian nilai dapat berupa data primitif ya, string, number, dan seterusnya maupun non-primitif. Jadi isinya bisa array lagi, bisa fungsi ya, bisa objek. Oke. Jika array biasanya digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama, objek biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa informasi tentang satu buah entitas. Jadi dia mengabstraksikan data yang lebih kompleks. Intinya itu ya. Misal entitas dosen ya, itu memiliki kunci atau kalau kalian belajar nanti basis data itu memiliki atribut ya. Jadi kunci sama atribut ini intinya sama gitu ya. Itu NIDN, nama, alamat, prodi, dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Atau kendaraan. Dia memiliki key, merek, tipe, warna, besaran CC, dan seterusnya. Gitu ya. Tips, gunakan nama kunci dengan istilah yang bermakna dan ditulis menggunakan huruf non-kapital dengan format penulisan snake case. Gitu ya. Jadi key-nya itu silakan menggunakan kata sependek mungkin tetapi memiliki makna. Ditulis dengan non-kapital ya. Dan format penulisan snake case. Snake case itu perkataannya dipisahkan dengan underscore ya, dengan garis bawah. Contohnya adalah ini. Oke ya, contoh ya. Contoh, oke, misalnya gini ya, seperti ini. Coba kita langsung praktekkan saja. Oke, gini kita tutup aja ya, yang ini kita tutup biar nggak bingung. Ini yang mana ini? Yang ini ya. Kita bikin folder baru saja. Ya, tadi kan pengenalan array sudah. Kita bikin folder baru di pertemuan ke-10 juga. Pengenalan objek. Ya, seperti biasa dibikin folder baru namanya source. Di dalam objeknya ada index. Oh, di dalam source-nya ada script.js ya, karena dia JS. Di dalam pengenalan objeknya itu ada index.html. Kita generate index.html-nya, kita kasih tanda gitu ya. Bahwa ini adalah pertemuan 10 mengulas objek ya, pengenalan objek. Kemudian scriptnya kita panggil seperti biasa. src sama dengan src script. Oke, kita lihat apakah scriptnya jalan dengan men-trigger console log pertemuan 10 pengenalan objek. Oke, sekarang kalian praktekkan sambil belajar 10 jari ya, ketik 10 jarinya. Ini kita buat. Oke, kita lihat apakah sudah muncul di sini. Sudah ya, pertemuan 10 pengenalan objek. Kita gabungkan saja biar nggak bingung. Oke, kita lihat scriptnya. Tutup sini ya. Oke, kita membuat objek ya. Nah, membuat objek. Misalnya nih, kita ingin membuat objek orang ya. Atau dosen lah ya. Dosen 1 gitu ya. Misalnya peradaban memiliki 100 dosen. Lah dosen 1 itu adalah dosen yang memiliki key ya, memiliki kunci atau atribut itu. Misalnya begini ya. Objek menggunakan tanda apa namanya? Kurung kurawal gitu ya. Kalau dosen kan dia memiliki NIDN ya teman-teman ya. Misalnya saya NIDN-nya nih 0613127804 ya. Oke. Terus nama seperti ini gitu ya. Yusuf itu ya. Nah, tadi saya bilang apa?
ketentuannya gunakan key-nya ini teman-teman ya. Ini adalah menggunakan snake case ya, hurufnya kecil semua, kemudian kalau ada tambahan kata itu menggunakan underscore. Jadi sarannya itu seperti ini ya. Walaupun kalian boleh melakukan seperti ini teman-teman ya, tanggal lahir gitu ya. Misalnya tanggal lahir saya 13 atau saya balik aja ya. Gitu ya. Walaupun boleh ini tidak disarankan ya. Tidak, walaupun bisa ya. Sama dia nggak diprotes ya. Karena menggunakan spasi. Ya, penulisan Q tidak disarankan. Karena menggunakan spasi ya walaupun boleh. Kecuali kalian ininya tidak dikasih tanda petik nih. Ini error nih. Nah, ini error nggak boleh. Ya, walaupun kayak gini boleh gitu ya. Itu jangan digunakan. Nanti akan bingung. Nah, solusinya apa, Pak? Menggunakan underscore. Seperti misalnya alamatnya ya. Misalnya gini ya. Alamat lengkap. Nah, kayak gini. Ini boleh dilakukan ya. Jalan ke sana kemari. Misalnya seperti itu ya. Pekerjaan dosen. Nah, ini boleh. Jumlah anak gitu ya. 2 misalnya gitu ya. Tuh. Terus kalian boleh nih menggunakan key berupa angka seperti ini. Ini boleh nih. Ya, kayak gini boleh. Tetapi ini tidak disarankan juga. Ini tidak disarankan. Karena menggunakan number ya. Karena menggunakan number. Nanti jadi kayak apa? Ya, jadi kayak array gitu ya. Gitu. Itu tidak disarankan, walaupun boleh. Kemudian value dari key itu bisa isinya array juga. Ya, berupa array seperti ini juga bisa. Misalnya saya mengajar mata kuliah algoritma dan pemrograman misalnya. Sistem basis data misalnya seperti ini ya. Sama artificial intelligence. Nah, seperti ini boleh ya. Jadi ini value-nya ya, value-nya berisi array. Nah, ini boleh. Bahkan ini sering gitu ya. Kalian akan sering memiliki seperti ini ya. Atau misalnya ya kendaraannya saya gitu ya. Itu berupa objek ya. Saya bisa memiliki kendaraan ya. Berupa objek juga. Mereknya Lamborghini ya. Lambor, Lambor, tulisannya kayak gini. Lamborghini kayak sih kayak gini ya. Kemudian tipenya misalnya Aventador ya. Nah, ini value berupa objek juga. Gitu. Itu boleh gitu ya. Yang ini value berisi array. Ya. Nanti bisa juga value-nya itu misalnya lulusan ya. Value-nya itu berupa array of object ya. Keren ya. Value berupa array dari objek. Misalnya lulusannya itu objek jenjang S1-nya gitu ya. Itu misalnya di Universitas Indonesia misalnya ya. Universitas Indonesia tahun lulus 2001 kayak gini boleh ya. Jenjang S2-nya nanti saya giniin. S1 tahun lulus 2003. Nah, nanti kalau kalian mengakses basis data teman-teman ya, bentuknya itu objek seperti ini. Ya, tergantung nanti kalian bikin struktur
dari datanya itu seperti apa. Bahkan nanti ya kalau kita sudah belajar menggunakan TypeScript gitu ya, kita harus kalau kita membuat sebuah objek ya, kita harus tentukan dia itu tipe data dari si objeknya seperti apa gitu. Untuk memudahkan maintenance codingan ya, nantinya seperti itu. Atau bisa berupa fungsi teman-teman ya. Misalnya ada fungsi ya, kita bikin fungsi anonymous di sini ya. Console log ya, kita tulis ini ya, console log. Jadi nanti si objek bisa memiliki fungsi di dalamnya ya. Fungsi dijalankan gitu ya. Fungsi dijalankan. Jadi makanya disebut sebagai objek kompleks. Nah, ini value berupa fungsi. Gitu teman-teman. Ya. Nah, kita memiliki objek ini nih. Coba kita lihat ya. Objek tersebut itu ditampilkan di mana di JavaScript-nya sebagai apa sih gitu ya. Console.log dari dosen 1. Cereng seperti ini teman-teman. Biar nggak bingung ya. Kita buka sampai sini. Kita jembreng. Cereng ya. Jadi walaupun ininya ternyata diurutkan teman-teman ya. Walaupun kita bikinnya di sininya dari N ya. Maka yang akan pertama muncul adalah angkanya dulu, baru huruf A, terus apa fungsi ya F ya. Itu ya, akan seperti ini. Dia tipenya objek. Ini yang berupa value-nya berupa objek ya. Seperti ini. Yang ini value berupa array of object gitu ya. Kemudian mata kuliahnya berupa array aja. Keren ya. Waduh. Nah, nanti cara ngaksesnya seperti apa? Oke, kita bedah bareng-bareng. Intinya sih ketika kita ingin mengakses yang di dalam value-nya ini teman-teman ya, itu kita cuma memanggil key-nya saja. Oke, tadi ada suara spill. Oke, kita lihat ya cara mengakses isinya seperti apa. Menggunakan kurung kotak atau menggunakan notasi dot gitu ya. Itu bisa seperti itu. Dan cara kedua lebih sering digunakan. Kecuali tidak bisa dilakukan menggunakan cara kedua. Contohnya ya teman-teman ya. Ketika dia ada spasi nih seperti yang ini. Jadi ketika key-nya ada spasi seperti ini, tanggal lahir seperti ini gitu ya. Ini tidak mungkin menggunakan dot ya. Tidak mungkin menggunakan fungsi dot. Tetapi harus menggunakan tanda kurung kotak ya seperti array. Mirip mengakses pada array ya. Makanya tadi yang bentuknya angka kayak gini gitu ya. Ini tidak disarankan ya walaupun bisa. Misalnya ya, ini kita lihat deh. Console.log kayak gini 100 ya. Walaupun bisa di sini muncul ya sorry. Dosen satu kayak gini. Aduh, saya gimana nih? Ya 100 ya, boleh. Cuma kan lucu ya. Jadi kesannya itu dia kok kayak raya. Makanya ini tidak disarankan ya, walaupun boleh. Kemudian misal lagi kita lihat dosen 1 tanggal lahir kayak gini ya, pakai spasi. Nah, ini kayak gini kan boleh. Masuk. Oh, pakainya TGL. Ya, itu boleh. Ya. Cuma kan akhirnya jadi rancu kalau kita ingin mengakses menggunakan titik ya. Kan harusnya kayak gini, dosen titik tanggal lahirnya kan kayak gini nggak bisa. Ya error. Ya.
Tetapi kalau titik misalnya yang tidak pakai spasi ya kayak 100 kayak gini, boleh nggak? Oh, ini nggak boleh juga ya. Jadi yang number kenapa tidak disarankan ya, itu tidak bisa diakses menggunakan dot. Nah, berarti nanti yang tidak disarankan seperti ini dan ini itu akan apa ya, mempengaruhi cara ngaksesnya gitu. Jadi harus menggunakan ya kayak array, akhirnya jadi kayak array. Tadinya kan inginnya seperti ini kan, dosen NIDN. Nah, ini akan muncul NIDN-nya saja. Nah, lebih enak kan? Atau dosen dot nama. Atau misalnya kita mau akses mata kuliah yang diajar Pak Yusuf, apa sih misalnya? Tinggal dosen satu dot matkul ya, kayak gini. Ya, ini ada array ya. Oh, ternyata berupa array gitu ya. Terus ada 3 elemen. Atau Pak Yusuf lulusan mana sih misalnya ya. Itu bisa menggunakan dosen satu dot lulusan. Nah, nanti isinya array of object. Nggak ada ini, kurang U. Gitu ya. Tuh. Jadi jenjang S1-nya tahun lulus 2001 di Universitas Indonesia gitu ya. Jenjang S2-nya juga seperti ini. Oke, ini ijazahnya asli ya, bukan palsu. Oke, apalagi teman-teman ya. Jadi cara ngaksesnya gitu ya. Makanya yang ini sama ini tidak disarankan karena sebaiknya ya untuk mengakses objek itu dengan menggunakan cara-cara yang kedua tadi. Dengan menyebutkan value-nya saja, key-nya saja ya. Itu. Ya, cara kedua lebih sering digunakan. Oke. Kemudian bagaimana cara menambahkan atribut? Ya, tinggal dibikin aja gitu ya. Menambahkan atribut, pastikan belum ada nama kunci tersebut ya. Soalnya kalau kuncinya sama, nanti akan ditimpa gitu ya. Misalnya nih, dosen saya ingin tambahkan atribut eh, apa ya? Contohnya jabatan fungsional gitu ya. Pastikan jabatan fungsional itu belum ada di sini. Caranya gimana? Kita cek dulu ya. Menggunakan fungsi object.keys. Jadi kunci-kunci ya atau kunci-kunci ya yang ada di situ apa aja sih gitu kan. Eh, Tentunya dengan nih kita lihat ya. Dengan konsolog ya. Harus ditampilkan di konsol sih. Dia akan berupa array ya. Yang isinya adalah nama-nama kunci yang sudah ada di situ. Gitu ya. Gitu. Pastikan di sini nggak ada jabatan fungsional. Ya, cara nambahkannya ya tinggal tambahkan aja. Misalnya dosen satu jabatan, misalnya gini ya, fungsional sama dengan misalnya asisten ahli. Ya, jadi nanti ketika kita konsol log dosen satu, yang tadinya ya di sini itu tidak ada, sorry mana? Di sini ya. Oh, di atas ini ya. Ini tidak ada jabatan. Oh, sekarang jadi ada ya. Oh, ini yang namanya hosting tadi. Bisa begitu ya. Bentar, bentar, bentar. Saya lagi curiga tentang hosting. Iya, jadi ada dua-duanya ya. Intinya setelah ada penambahan key ya seperti ini, maka akan ditambahkan. Tapi jangan sampai kuncinya sama gitu ya. Misalnya kita mau nambahkan apa ya yang kira-kira sama. Hmm. Oh, misalnya mau menambahkan pekerjaan lagi nih, ya gitu. Ternyata di sini sudah ada pekerjaan kan. Nah,
Ya solusinya apa? Solusinya menggunakan array. Jadi kalau pekerjaan lebih dari satu, di sini harus menggunakan array. Gitu. Kayak gitu bisa. Terus apa lagi? Oke ya. Ini adalah objective structuring ya. Misalnya adalah proses memecah key ya atau properti ya atau atribut objek agar mudah diambil nilainya dengan lebih ringkas dan mudah dibaca. Misalnya kita ingin mengambil gitu ya nilai NIDN nama dan alamat saja ya. Jadi ya kita lihat ya. Ini membuat objek, ini mengakses nilai objek. Ini yang bawah adalah objek destructuring. Jadi mengakses dengan lebih elegan ya. Ini sering banget, sering banget dipakai ya. Maka saya ajarkan sekarang. Misalnya ya, kita udah punya kan tadi dosennya. Misalnya kita ingin mengambil data nama ya, terus NIDN, alamat lengkap aja gitu ya. Tinggal ditulis aja sini. CONST, misalnya kita kasih nama variabelnya itu, caranya pakai objek seperti ini ya, NIDN, kemudian namanya, kemudian alamat lengkap. Nanti tinggal ini disamankan dengan objeknya. Nah, seperti ini ya. Dan nanti ketika kita console log, ini ya, itu tinggal dipanggil aja variabel ininya. Kita pakai template literal ya. NIDN. Ini sering-sering banget dipakai ya, teman-teman ya. Jangan kaget. Gitu ya. NIDN misalnya ya, nama. Ini ya. Alamat. Nah, namanya object destructuring. Misalnya kita ingin menampilkan ya. Kita udah dapat datanya nih. Data dosen. Kita ingin menampilkan di layar. Atau ingin mengolah data tertentu saja. Yang kita olah adalah NIDN, nama, alamat. Kalau ini ingin saya tampilkan kan, maka tinggal menggunakan namanya object destructuring. Seperti ini ya. Jadi kita ambil NIDN, nama dan alamat saja. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan kaget ya. Nah, untuk mengetahui di dalam objek tersebut ada key apa aja, misalnya kalau banyak gitu ya, itu menggunakan ini ya teman ya, objek keys ya. Ini jangan lupa fungsi untuk menampilkan semua key, semua keys ya. Gitu caranya. Nah, ini penting banget ya, makanya saya masukin ke situ. Ini tadinya saya bingung loh, ini apa sih fungsi ini? Oh, ternyata cuma untuk diambil datanya sebagian. Oke, kemudian apa lagi? Namanya object destructuring menggunakan REST operator ya. REST operator adalah proses mengumpulkan elemen-elemen pada array atau properti pada objek ke dalam satu array atau satu objek. Nah, ini sebenarnya REST operator bisa berlaku di apa namanya? Array juga ya. Gitu. Oke, nama REST. Nah, REST sisanya itu ya. Oke. Misalnya nih kita mau mengambil datanya ya. Jadi kita pakai objek destructuring using REST operator. Mirip kayak spread ya, REST operator itu ya. Misalnya kita ingin ngambil namanya saja gitu ya. Ini boleh. Oh, nggak boleh bareng ya, nggak boleh sama ya.
Caranya gimana ya? Nggak boleh sama ya. Gini aja deh. Ya, kita ambil nama, kemudian ini nanti tolong kalau mau itu ya, itu lagi ya. Must have initializer. Oh, gini ya. Sama dengan misalnya dosen satu. Nah, sisanya itu titik-titik eh apa? Nah, gitu ya. Coba kita lihat konsol log nama akan muncul apa? Sistemnya Jupyter ya. Konsol log. Ini nggak mesti harus REST ya. Misalnya data lain gitu ya. Data lain kayak gini aja lah. Maka selain nama itu akan dimunculkan di sini ya. Jadi yang nama diambil gitu. Misalnya nama tadi apa di sini ya? NIDN nama alamat lengkap ya. NIDN nama alamat lengkap itu sudah kita ambil datanya. Kemudian sisa data dimasukkan ke variabel yang namanya data lain seperti ini ya. Coba ini saya pakai pakai yang ini aja. Is, is. Ya, maka di sini sudah tidak ada NIDN nama dan alamat ya. Karena sudah diambil di apa namanya variabel yang lain. Ini namanya REST operator dan ini sering banget dipakai. Makanya saya kenalkan ya. Ini sudah. Kemudian kalau kita ingin melakukan cloning dan merging objek ya. Jadi kalau mau menggabungkan objek dan mengcloning objek menggunakan spread operator. Gitu ya. Caranya mirip-mirip sih sama dengan spread operator di array. Ya, gitu. Ya, silakan dipakai. Ya, atau saya itu aja ya praktekan ya, biar nanti kalian nggak bingung. Misalnya kita bikin data lagi ya, namanya dosen 2 gitu ya. Misalnya siapa sih? NIDN, saya nggak tahu nih, ini NIDN-nya ngacak aja lah ya. Ngacak lah. Misalnya nama Nabila gitu ya. Kemudian mau kita gabungkan dengan DONST pekerjaan. Ya, ini ada misalnya posisi dosen tetap di institusi Universitas Peradaban. Nah, misalnya objek dosen 2 dan pekerjaan ini mau kita gabung gitu ya. Itu menggunakan cloning ya. Jadi ini kita cloning ya. Kita cloning data. Ya, kita kasih nama misalnya dosen 2 pekerjaan gitu ya. Itu menggunakan REST operator aja. Titik-titik dosen 2 ya, koma titik-titik pekerjaan. Ya, kita lihat console.log dosen 2 pekerjaan. Nanti akan digabung ya. Data ini akan digabung. Oke, caranya begitu ya, digabung datanya. Kemudian
cloning dan digabungkan datanya ya. Tapi kalau cuma mau cloning aja ya menggunakan REST operator aja satu seperti ini nggak apa-apa. Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Udah selesai. Terima kasih. Ini pengenalan objek ya. Silakan dipelajari. Stop sharing ya. Waktunya masih ada harusnya 2,5 jam ya. Ada 1 jam lagi mau saya tambahkan apa enggak ya? Benar, saya cek. Materi berikutnya apa sih? Kayaknya sih karena masih panjang ya. Oke. Kan kita sudah pengenalan fungsi ya. Terus ada fungsi lanjut nih teman-teman ya. Fungsi callback. Nah, mungkin pekan depan aja deh ya. Fungsi lanjut, array lanjut, sama objek lanjut ya. Array lanjut, menarik nih array lanjutnya banyak banget. Terus objek lanjut. Oh, objek lanjut belum selesai saya bikin materinya. Kemudian analisis algoritma ini udah selesai, gampang nanti nih mah. Oke, rekursif. Fungsi rekursif oke, nggak masalah. HTML DOM CSS. Oke, siap-siap. Juga nggak masalah, udah selesai. Asinkronis pada JS dan JSON. Oke. Saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Nanti saya lanjutkan lagi di materi berikutnya pada pekan depan. Kuncinya tolong praktekkan ya, yang tadi saya sudah tunjukkan. Silakan diulang-ulang. Kalau ada error, coba cari errornya seperti apa semaksimal mungkin. Kalau sudah menyerah, baru ditanyakan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, Pak. Oke. Nanti tanya-tanya di WA aja ya. Atau nanti ada beberapa pertemuan offline ya. Atau nanti saya kasih tugas deh. Biar menarik ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Pak, anteknya belum Pak. Oh ya, nanti saya share ya, Mas ya saya share di grup aja lah, nggak apa-apa wis. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.